Hai, ketemu lagi di video budgeting bulan Oktober. Selamat datang dan selamat menerima uang gaji bagi yang sudah menerima. Kalau udah terima uang gaji seperti ini, itu tandanya kita harus memposkan uang ini ke kategori masing-masing. Aku mau cerita sedikit tentang kondisi keuangan aku di bulan September kemarin. Jadi aku di tengah-tengah bulan itu mengalami yang namanya bokek. Jadi apa yang sudah aku rencanakan ternyata nggak sesuai dengan kenyataannya. Jadi aku harus buat budget planner yang baru supaya kejadian bokek di akhir bulan itu tidak terulang lagi. Karena sedih banget ketika kita masih butuh uang tapi nyatanya kita nggak pegang uang sama sekali. Jadi untuk gajian suamiku bulan ini aku akan bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada fixed expenses, yaitu kebutuhan wajib yang nominalnya selalu tetap. Lalu ada variable expenses, yaitu nominal yang dikeluarkan itu tidak tetap. Dan juga aku akan melakukan sinking fund untuk yang pertama kalinya. Untuk bulan ini ada tambahan pengeluaran baru, yaitu untuk ongkos pulang kampung sebesar 400.000. Jadi total fixed expensesnya menjadi 2.250.000. Untuk kasih orang tua, adik, dan juga kebutuhan skincare, aku nggak tahu dan aku nggak tentuin budgetnya berapa. Kalau bulan ini masih bisa kasih, alhamdulillah. Tapi kalau emang nggak bisa kasih, mungkin belum waktunya. Sebenarnya aku pengen banget untuk bisa kasih rutin ke orang tua dan adik aku, hitung-hitung bantu meringankan beban orang tua untuk bayar tagihan dan juga bantu biaya pendidikan adik seperti membayar SPP. Tapi di satu sisi aku juga harus pastikan kebutuhan rumah tangga aku sendiri sudah cukup dan sudah terpenuhi dengan baik. Kalau seumpama untuk bantu orang tua, adik, dan juga skincare ini aku taruh di fixed expenses, aku takutnya nanti di akhir bulan aku ngalamin bokek lagi dan itu sangat-sangat nggak bagus. Untuk sedekah di sini aku emang nggak cantumin nominalnya, tapi aku masukkan di fixed expenses karena aku pastikan supaya setiap bulan aku bisa untuk bersedekah berapapun nominalnya. Setelah pos uangnya, aku lanjut buat budget tracker dan juga buat daftar sinking funds. Jadi sinking funds ini di sini aku kategorikan menjadi 4, yaitu ada lebaran, perawatan kendaraan, tabungan anak, dan juga uang jaga-jaga. Lalu aku buat kolom untuk masing-masing nominal yang harus aku masukkan setiap bulan. Dan akan aku warnai setiap kolomnya setelah aku memasukkan uangnya ke dalam amplop. Di sini aku pakai binder terpisah yang khusus untuk sinking funds, jadi nggak aku campur sama dompet pintar karena takut nanti uangnya kepake. Jadi di dompet binder ini khusus aku lakukan untuk menyisihkan uang. Intinya sinking funds ini adalah menabung secara terpisah, jadi nggak campur jadi satu sama tabungan utama. Dan sinking funds ini bisa dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Alhamdulillah buat teman-teman yang bisa sinking funds kayak aku, tetap bersyukur dan tetap semangat untuk menabung. Dan untuk teman-teman yang belum bisa melakukan sinking funds karena ada kewajiban yang harus dipenuhi seperti bayar hutang atau bayar cicilan, tetap semangat dan tetap ikhtiar. Semoga kedepannya semua hutang dan juga cicilan itu segera lunas. Rasanya sakit banget dan gak bisa tidur nyenyak ketika kita punya cicilan atau punya tanggungan hutang di bank. Terlepas cicilan atau mungkin hutang itu dipergunakan untuk bekerja atau mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup, apa aja yang namanya punya hutang atau punya tanggungan itu sangat-sangat nyiksa banget. Karena di keluarga aku juga pernah ngalamin yang namanya gak bisa bayar hutang, gak bisa bayar cicilan apalagi di bank, sehingga harus disita aset-aset yang dipunya. Jadi untuk di keluargaku sekarang aku benar-benar hati-hati dan benar-benar menghindari yang namanya berurusan dengan bank atau koperasi dan sejenisnya, karena rasanya nggak enak banget dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar untuk bayar hutang, diteleponin tiap malam, di WA-in tiap malam. Rasanya tuh nggak bisa tidur, makan juga nggak enak. Buat teman-teman yang masih punya cicilan atau punya hutang di bank dan sejenisnya, aku doakan supaya cepat selesai urusannya
Dan setelah semua urusannya selesai, coba deh ambil nafas sejenak biar bisa tidur enak, makan enak, dan jangan ambil pinjaman lagi di bank, jangan berhutang dulu. Kalau emang itu untuk kerja dan untuk buat modal, coba deh kita berdoa semoga Allah bisa kasih kesempatan untuk terhindar dari namanya utang bank. Insya Allah pasti ada jalan selama kita yakin. Kalau lihat di luaran sana ada teman-teman yang berani ambil cicilan mobil bagus, lalu ambil cicilan KPR rumah, aku sebenarnya sama suami juga iri banget. Tapi balik lagi aku pikir-pikir, kenapa harus berhutang dan kenapa harus cicil kalau kita bisa nabung dulu. Aku dan suami benar-benar sepakat untuk gak berurusan dengan yang namanya ambil cicilan. Dan aku menikmati banget sama suamiku bisa hidup dengan layak walaupun cuma di rumah kontrakan yang sederhana. Saat ini kita juga masih ikhtiar untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita yang udah kita list jauh-jauh hari bahkan sebelum menikah. Bener-bener nikmatin banget semua prosesnya, kita bener-bener menunda kesenangan. Insya Allah nanti kita juga akan menuai hasilnya. Buat teman-teman yang juga berjuang untuk menghindari hutang bank dan cicilan serta sejenisnya, tetap semangat dan selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan rezeki dari pintu yang lebih baik. Di cover jurnal ini aku juga tulis quotes, jika kamu beli sesuatu yang gak kamu ingin, maka segera mungkin kamu juga akan menjual barang yang kamu inginin tersebut. Oke, segitu dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik videoku dan menonton video ini sampai habis. Semoga ada pelajaran yang bermanfaat yang bisa diambil dari video ini. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberi finansial yang selalu stabil. Dan semoga kita diberi kesempatan untuk bisa membantu sesama, membantu keluarga, atau membantu orang yang membutuhkan dengan kebebasan finansial yang kita punya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat. Aku minta maaf kalau di video aku ada salah-salah kata dan juga ada hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.